3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Cilegon. Saya Devi Triana, guru dari SMK Negeri 3 Cilegon. Saya Malia, guru dari SDN Kependilan. Saya Sultania, guru dari TK Bina Budi 1. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabar hari ini Bu Lia? Alhamdulillah baik Bu Nia. Bu Lia akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu Nia. Sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu Lia? Boleh Bu Nia. Nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Saya akan mendengarkan respon atau jawaban yang diberikan oleh coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Lia? Boleh Bu Nia. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Lia kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, kehadiran penuh. Saya akan mencoba untuk berbicara dengan coachee dengan benar-benar saya berada di situ memahami apa yang coachee rasakan. Dan yang kedua adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mencoba menggali, mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh coachee. Selanjutnya saya juga akan membangun kemitraan dengan coachee karena bagaimanapun coach dan coachee itu kedudukannya setara. Begitu Bu Nia. Oh iya Bu Lia. Terus pertanyaan yang keduanya, kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan secara spesifik dalam observasi Bu Lia? Ya. Saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut saya bisa menggali informasi lebih dalam tentang masalah yang dihadapi oleh coachee. Selain itu, saya juga akan mencoba menghadirkan aktif diri saya dengan cara mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee. Ya. Terus selanjutnya pertanyaan yang ketiganya, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang diinginkan dalam coaching ini Bu Lia gimana? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah saya ingin coachee yang saya ajak bicara itu dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi sendiri. Jadi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot akan digiring ke indikator-indikatornya dan nanti mudah-mudahan coachee tersebut bisa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, itu tadi 3 pertanyaan yang sudah dijawab sama Bu Lia nanti sebagai coach. Terus terima kasih Bu Lia tadi sudah menjawab pertanyaannya. Sama-sama. Selanjutnya silakan melakukan coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya dan setelah proses coaching ini selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Ya Bu Lia? Iya Bu Nia. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Nia. Ya sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Saya dengar Bu Devi punya masalah di sekolah ya dengan guru-guru yang lain. Iya betul. Kira-kira apa yang Bu Devi inginkan dari percakapan kita kali ini? Jadi yang saya inginkan dari percakapan kali ini tuh saya tuh menemukan solusi dari permasalahan saya bersama dengan rekan guru yang lain. Di sini sih lebih spesifiknya wali kelas ya Bu ya. Oke, boleh. Gitu. Jadi selama ini wali kelas itu sering menyembunyikan permasalahan siswa gitu Bu. Jadi kalau misalnya saya tanya, Bu, ada permasalahan nggak misalnya di kelas, keadaan kelasnya gimana? Itu mereka selalu bilang aman, tapi tahu-tahu nanti masalah besar aja gitu, ibaratnya meledak aja baru gitu. Padahal kan
kita masih perlu kerjasama, terus juga bisa diantisipasi lah kalau misalnya itu diketahui lebih awal, ditangani lebih awal gitu Bu. Oke. Dari yang tadi Bu Devi bicarakan bahwa intinya adalah guru-guru di sini menyembunyikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kira-kira iya, betul. Kenapa sih guru-guru tersebut menyembunyikan hal tersebut dari Bu Devi? Jadi karena saya guru BK, mungkin kesannya anak-anak itu ketika misalnya disampaikan takutnya nanti anak-anak dapat sanksi dan sebagainya. Padahal kan kalau misalnya bagian sanksi, hukuman misalnya atau konsekuensi itu kan ada di kesiswaan ya Bu ya, bukan di BK gitu. Nah itu juga yang masih belum sesuai, mungkin belum dipahami sama wali kelas yang lain. Jadi kesan guru BK adalah guru yang suka menyangsi murid. Iya, Jadi, betul, mungkin itu sepertinya. sebabnya guru-guru tidak mau memberitahukan masalah-masalah yang terjadi di kelas. Gitu ya. Kayaknya takut anaknya nanti dicap banyak masalah, kelasnya Oke. bermasalah gitu. Jadi itu mungkin yang ditakuti oleh wali kelas ya. Iya, betul. Nah, wali oke. kelas. Selama ini ya sebagai guru BK, apa sih yang sudah Bu Devi lakukan untuk hal-hal yang tadi itu gurunya tidak mau terus terang, terus murid-muridnya ternyata banyak masalah. Apa upaya yang dilakukan Bu Devi selama ini? Biasanya sih saya ngobrol dengan gurunya, saya nanyain misal satu-satu, kemudian saya ngecekin kehadirannya, kadang juga ya nanya sama anak juga gitu, yang ngobrol-ngobrol misalnya di kelasnya terjadi apa, atau misalnya siapa yang nggak disenengin dari hal-hal seperti itu. Jadi biar biar lebih diketahui lah. Biasanya saya seperti itu sih Bu yang dilakukan. Oke. Beberapa hal yang dilakukan Bu Devi, ngobrol dengan guru-gurunya, terus mengecek kehadiran siswa dan juga ngobrol dengan anak-anak ya. Kira-kira nih betul. dari upaya-upaya yang sudah Bu Devi lakukan, kalau mungkin dilevelkan angka 1 dari sampai 10, kira-kira sudah di level berapa yang sudah dilakukan selama ini oleh Bu Devi? Kalau di level kan mungkin masih level 6 kali ya Bu ya. Level 6, oke. Dan kira-kira nih dari level 6 nih Bu Devi ingin meningkatkan atau menaikkan ke level berapa? Nggak banyak-banyak sih ya Bu untuk permulaan ke level 8 aja maksudnya sudah cukup lah gitu buat saya. Level 8 mungkin sudah cukup untuk Bu Devi. Oke. Dari target yang Bu Devi rencanakan ke level 8 nih, kira-kira ke depan apa yang ingin Bu Devi lakukan agar permasalahan-permasalahan yang sekarang dihadapi Bu Devi itu bisa terselesaikan? Kedepannya kayaknya sih mungkin mengadakan semacam sosialisasi juga gitu ya Bu ya, dari pihak kesiswaan, dari pihak sekolah, bahwa memang permasalahan atau ada apa-apa itu disampaikan ke guru BK, kemudian bahwa bagian sanksi dan sebagainya itu adalah pihak kesiswaan gitu. Itu juga maksudnya dari kepala sekolah gitu ya Bu ya. Kemudian juga ada saya tuh inginnya ada kumpulan antara khusus wali kelas, guru BK dan kesiswaan membahas permasalahan anak-anak di kelasnya gitu. Jadi biar permasalahan itu tidak perlu diwariskan ke tahun berikutnya, karena akhirnya komplainan itu terjadi itu dari wali kelas berikutnya itu Bu. Kok ternyata nyambung, kok ternyata banyak masalah sih di kelas ini, kalau ternyata wali kelasnya yang terbuka gitu. Kok enggak loh, padahal waktu itu enggak ketahuan gitu Bu. Jadi itu kalau misalnya semua dikumpulin antar wali kelas dalam satu forum, kan mungkin kalau wali kelas ini nyembunyiin, tapi kan dari wali kelas lain siapa tahu ada yang bisa ngomong gitu ya Bu ya, bisa speak up kayak gitu. Oke. Jadi rencana yang akan dilaksanakan Bu Devi ke depan adalah mengadakan sosialisasi bahwa guru BK itu tugasnya bukan untuk menghukum ya, tetapi lebih ke bimbingan. Sedangkan mungkin untuk sanksi-sanksi dan sebagainya masuknya ke pembina OSIS atau kesiswaan. OSIS itu. Wakasa kesiswaan. Terus ada juga di sini akan mengumpulkan wali kelas untuk merembukkan kira-kira dari wali kelas sebelumnya ke wali kelas sebelumnya, biar ada informasi agar mungkin anak-anak yang mempunyai masalah dalam tanda petik bisa
dilayani lebih maksimal seperti itu ya Bu Devi. Betul begitu Bu. Oke, dari rencana yang sudah Bu Devi tadi paparkan tuh, kira-kira kapan ya akan mulai dilaksanakan oleh Bu Devi? Tenggang waktunya nih, sebulan lagi kah, seminggu lagi kah, atau kapan? Kalau sosialisasi mungkin bisa 2 minggu lagi ya Bu ya, karena kalau misalnya minggu depan sih sepertinya kita masih padat kegiatannya gitu, bisa lah sosialisasi 2 minggu lagi. Nanti habis sosialisasi ya mungkin bisa mengadakan rapat bisa minggu depannya lagi setelah kita sosialisasi. Oke, yang terdekat adalah sosialisasi, selanjutnya nanti akan mengadakan rapat dengan semua pihak sekolah, wali kelas dan wali pihak kelas sekolah. Ya, dan untuk melaksanakan hal-hal tersebut, kira-kira dukungan yang Bu Devi harapkan dari mana saja, dan bentuk dukungannya kira-kira apa saja? Yang saya harapkan sih dari kepala sekolah, karena beliau sebagai pemimpin di sekolah nomor 1 gitu ya Bu ya, beliau bisa ibaratnya menengahi, bisa membantu menjelaskan juga. Kemudian juga ya dari kesiswaan juga sama, bahwa memang itu adalah tupoksinya beliau, dan ya nanti sih kedepannya pastinya dari semua pihak. Oke, dari semua pihak. Intinya semua pihak, tapi yang pertama adalah dari kepala sekolah dan juga bidang kesiswaan. Ya. Oke. Selanjutnya nih, kan tadi kita sudah ngobrol dari awal sampai akhir sekarang nih. Kira-kira yang sudah Bu Devi dapatkan dari pembicaraan kita ini kira-kira apa? Yang sudah saya dapatkan ya, saya sudah menemukan jawaban dari permasalahan saya. Tadinya awalnya saya bingung nih, gimana nih caranya biar guru-guru mau lebih terbuka, tidak menyembunyikan permasalahan di kelasnya gitu. Tadi di akhir ya sudah menemukan jawabannya, bahwa memang harus terlibat, maksudnya kepala sekolah gitu, membantu memberikan dukungan, melibatkan itu dengan mengadakan sosialisasi, juga rapat dengan kumpulan dengan para wali kelas itu, biar mereka mau lebih terbuka lagi. Perasaan Bu Devi sekarang gimana setelah kita berbincang-bincang? Apakah nambah berat? Apakah gimana? Alhamdulillah guys ya Bu ya, lebih lega gitu, lebih keluar unek-uneknya. Permasalahan saya juga ya mulai tercerahkan gitu, ada gambarannya apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya. Oke, kita sudah ngobrol, rencana akan dilaksanakan minggu depan. Kira-kira kita ngobrol lagi kapan nih Bu Devi? Saya ingin tahu nih progres yang sudah dilakukan Bu Devi sejauh mana nanti? Paling mungkin bulan depan aja ya Bu ya, seminggu, biar saya juga kan kalau habis dari obrolan itu tuh ada rapat, ada kesimpulan gitu ya, ada hasil akhir yang bisa saya komunikasikan lagi. Oke, bulan depan kita bertemu lagi untuk melihat bagaimana progres yang sudah Bu Devi lakukan, dan mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Gitu ya Bu Devi ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih banyak Bu Lia. Bu Lia tadi sudah melakukan coaching. Setelah saya perhatikan dan saya amati, ada beberapa pertanyaan nih yang harus dijawab sama Bu Lia. Ya, Bu Jadi Lia. pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sama Bu Lia? Dari coaching yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah melakukan alur tirta, ya, dimana saya sudah menanyakan tujuan apa kepada coach, terus menanyakan indikator juga, menggali indikator dari coach, terus coach diminta untuk merancang aksi selanjutnya, dan juga tentang tanggung jawab nanti yang akan dilakukan oleh coach. Selain itu juga saya sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus juga proses aktif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Bu Nia. Iya. Ya, setelah saya amati tadi, yang saya amati dan saya perhatikan, memang apa yang disampaikan Bu Lia tadi itu sudah memenuhi semuanya, yaitu melakukan coaching dengan alur tirta, dan juga melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan sama Bu Lia? Oke.
kompetensi yang ingin saya dapatkan, yang pertama adalah saya ingin mendapatkan kehadiran penuh ya. Iya. Ketika menghadapi coach, saya ingin fokus mendengarkan, mencatat apa kata kunci yang coach lakukan. Saya juga ingin mendengarkan aktif apa yang coach sampaikan, saya dengarkan dan saya pahami maksudnya apa. Selanjutnya itu saya juga ingin lebih meningkatkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena memang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sulit ya. Kalau kita tidak terbiasa atau kalau kita jarang berlatih, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan susah untuk keluar sendiri ya. Selain itu juga saya ingin lebih memahami alur tirta itu sendiri. Mungkin itu Bu Nia. Iya. Setelah melakukan coaching tadi dengan coach, terus kita sudah selesai melakukan coaching bersama coach. Terima kasih Bu Lia sudah sekarang sudah terobservasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Lia semoga lancar, coach bisa mendengarkan cerita-cerita coach, permasalahan yang dihadapi dengan coaching. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan coaching dengan alur tirta, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Sama-sama. Selamat siang Bu Devi. Assalamualaikum. Siang Bu Lia, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Devi? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Devi, hari ini saya dengar mau melakukan coaching ya? Iya betul Bu Lia. Oke, nanti pada saat melaksanakan coaching, saya akan memperhatikan, akan mengobservasi apa yang dilakukan oleh coach dengan coachee. Saya akan mengamati dan saya juga akan menilai dengan rubrik coaching yang ada. Ya, terus apakah coaching yang nanti Bu Devi lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Terus apakah Bu Devi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee atau belum? Terus juga Bu Devi mencatat kata-kata kunci yang diberikan oleh coachee. Selain itu juga saya akan mendengarkan nanti respon yang diberikan oleh coachee. Apakah sesuai tidak dengan pertanyaan yang Bu Devi sampaikan kepada coachee. Jangan lupa juga nanti coaching yang dilakukan harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Devi. Boleh Bu Devi? Ya boleh Bu Lia. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin dikembangkan itu kira-kira apa? Saya sih untuk proses coaching kali ini yang akan dikembangkan itu kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian presence, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kedua, kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan secara spesifik dalam coaching nanti, dalam observasi nanti? Nanti sih rencananya itu mendengarkan aktif sama pertanyaan yang berbobot. Oke. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dicapai dalam coaching nanti apa Bu Devi? Saya inginnya coaching nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami, kemudian coaching juga bisa mengetahui cara atau langkah-langkah yang dilakukannya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Gitu, intinya mungkin ingin menggali coaching masalahnya apa dan menemukan nanti solusinya sendiri. Iya betul gitu, seperti itu. Terima kasih Bu Devi. Selanjutnya silakan Bu Devi lakukan coachingnya dengan coaching nanti. Silahkan. Iya baik, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Devi. Iya Bu Nia, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Kemarin Bu Nia menyampaikan ada permasalahan, ada yang ingin disampaikan. Permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu Devi, saya ada permasalahan di sekolah saya. Saya ingin menyampaikan permasalahan saya, yaitu di sekolah saya itu kan kebanyakannya sudah senior dan kebanyakannya juga mereka itu gaptek, yaitu masih belum bisa IT. Jadi kebanyakan guru-guru ya Ibu ya, guru-guru senior di sekolah Bu Nia ini tidak bisa menggunakan IT gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini apa Bu?
Saya ingin guru-guru itu nanti yang senior sudah bisa IT, dan ketika mereka kan kebanyakan juga mereka itu sudah PNS. Jadi ketika mereka ada tugas, misalnya seperti pengerjaan ekin, itu bisa mengisi sendiri. Karena selama ini dan sampai sekarang itu biasanya ekin yang harus dikerjakan sendiri itu dikerjakan sama operator. Baik-baik. Jadi Bu Nia ingin guru-guru yang senior itu sudah bisa IT agar nanti kalau misalnya ada mengisi ekin atau mengerjakan yang lainnya itu mereka bisa sendiri tanpa perlu bantuan operator gitu ya Bu Nia ya. Nah, selama ini di sekolah Bu Nia, menurut Bu Nia nih, kemampuan IT guru-guru senior ini gimana? Kalau misalnya kita skalain dari 1 sampai 10 ada di skala berapa Bu Nia? Skalanya sekitar 5. Sekitar 5 ya. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan IT guru-guru itu menurut Bu Nia itu bisa ditingkatnya ke level berapa Bu Nia? Perkiraan sekitar 8 ya. Jadi kalau tadi kemampuannya di 5, kemudian nanti harapannya meningkatnya di kemampuan 8 gitu ya. Nah, menurut Bu Nia apa sih yang perlu dilakukan tuh biar guru-guru itu meningkat dari level 5 sampai level 8, dari yang tadinya misalnya nggak bisa ngisi ekin, minta tolong operator, jadi bisa ngisi sendiri. Yang saya lakukan pertama yaitu saya ngomong dulu ke kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan, diadakan kombel gitu. Tapi saya pengen, karena kan guru-gurunya kan kebanyakan senior ya, kalau saya kan masih di situ junior, jadi kalau saya ngomong langsung ke gurunya merasa melangkahi, terus juga kan tidak enak gitu. Jadi lebih enaknya itu saya ngomong dulu ke kepala sekolah, terus kepala sekolahnya apa yang masukan untuk pelatihan segala macam, nanti kepala sekolah nanti yang nanti menyiapkan tempatnya juga, terus juga nanti kepala sekolah yang ngomong langsung ke guru-gurunya langsung seperti itu. Kalau nanti diadakan pelatihan buat guru-guru yang ada di tempat saya, sekolah tempat saya. Gitu. Jadi Bu Nia nanti koordinasi dengan kepala sekolah, izin ke kepala sekolah, nanti biar kepala sekolah yang menyampaikan ke guru-guru supaya guru-guru tidak merasa tersinggung gitu ya. Bu Devi, Oke, itu ya Bu Nia. Kemudian apalagi yang mau Ibu lakukan setelah ngobrol dengan kepala sekolah itu? Kira-kira apa lagi? Saya ingin, kan saya udah ngobrol ke kepala sekolah itu, ingin diadakannya kombel. Kombel itu di sekolah saya kebetulan belum ada nih. Sebagai calon guru penggerak, saya ingin mengaktifkan di sekolah saya itu adanya kombel. Gimana kombel itu pengen saya sih, karena memang di sekolah kan punya kesibukan tersendiri nih gurunya, dan juga kepala sekolah juga punya kegiatan tersendiri yang jadwalnya padat. Saya pengennya untuk sementara ini mengaktifkannya 1 bulan sekali, di mana 1 bulan sekali ini guru akan dilatih, khususnya kan sekarang masih gaptek. Saya pengen setiap 1 bulan sekali ini ada praktek baik untuk guru-guru senior saya, dan prakteknya yaitu pengenalan IT, gimana caranya, materi-materi yang tentang IT itu saya terapkan ke guru kepala sekolah, kepada guru-guru khususnya yang senior, seperti itu Bu Devi. Jadi Bu Nia rencananya setelah tadi ngobrol dengan kepala sekolah ada pelatihan, kemudian nantinya mengaktifkan kombel sebulan sekali dengan materi-materi utamanya dalam waktu dekat itu masih tentang IT gitu ya Bu Nia ya. Oke. Bu Nia tadi rencananya mau itu, nah menurut Bu Nia dukungan apa sih yang Bu Nia perlukan agar tadi bisa naik nih ke level 8, atau dukungan dari siapa yang kira-kira Bu Nia butuhkan? Yang pastinya dukungan yang karena ada di sekolah, yaitu kepala sekolah. Saya minta yang utama kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Jadi dengan kepala sekolah tersebut nanti akan menyampaikannya ke guru-guru. Dukungan dari kepala sekolah ya. Bu Nia kan sudah ada rencana tadi mau ngobrol dengan kepala sekolah biar mengaktifkan di kombel. Nah rencananya itu kira-kira kapan Bu Nia dilakukannya? Rencananya nanti bulan depan, karena untuk bulan ini jadwal di sekolah masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, jadwalnya pelaksanaan yang di sekolah. Jadi perkiraan nanti
1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan. Baik, kalau misalnya nanti pelaksananya 1 bulan ke depan, berarti kita ketemu lagi kapan ya Bu ya? Untuk melihat hasilnya gitu. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Nia. Nanti setelah Bu Nia ngobrol sama kepala sekolah, kemudian nanti akan diadakan pelatihan. Nah, kira-kira gimana nih nanti guru-guru seniornya udah bisa atau belum? Nah, kita ketemu lagi ngobrolin itu kapan tuh Bu? Nanti setelah selesai saya mengadakan kegiatan itu, kombel tersebut. Bagaimana kalau misalnya saya sudah selesai mengadakan kombel, saya menghubungi Bu Devi. Ya perkiraan 1 bulan lebih seperti 1 bulan lebih, boleh. Jadi nanti kita ketemu lagi sekitaran 1 bulan lebih ya. Nanti Bu Nia yang mengabari saya. Iya, Bu gitu. Devi. Oke, baik Bu Nia, kita sudah di akhir percakapan. Iya, Menurut Bu Nia, apa yang Bu Nia dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dengan adanya percakapan ini saya merasa lega gitu tuh, apa yang ada di unek-unek saya keluarkan, terus juga saya mempunyai solusinya juga, dan nanti tinggal saya nanti menerapkannya nanti di kelas dan di sekolah. Gitu, oke baik. Itu saja Bu Nia untuk hari ini. Saya tunggu nanti bulan depan untuk cerita-cerita baiknya bagaimana perubahan kemampuan IT guru-guru senior di sekolah Bu Nia. Iya, baik, terima kasih Bu Nia. Sama-sama, Sampai ketemu Bu Devi. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Devi, gimana tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan yang sudah dilakukan dengan coaching tadi, mudah-mudahan mendapatkan solusi dari coaching yang tadi sudah dilakukan. Iya, amin, Oke. amin. Setelah itu akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Devi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching atau yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, kira-kira apa dari coaching tadi? Dari coaching tadi itu sih yang sudah saya lakukan ya Bu ya, indikator yang tercapainya itu adalah melakukan percakapan dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta. Menurut saya itu sudah tercapai. Kemudian di mana tadi saya juga menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi permasalahan, lalu rencana aksi dan juga tanggung jawab dari coach saya. Lalu setelah itu saya juga menerapkan kompetensi inti Bu, di mana mendengarkan aktif, lalu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, dan memang dari apa atau dari catatan hasil observasi yang saya dapatkan dari coaching yang tadi Bu Devi lakukan, menurut saya proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, alur tirtanya pun sudah terlaksana dengan baik. Terus Bu Devi juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya. Selain itu juga tadi sudah terlihat bahwa coach sendiri mampu untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Ya, luar biasa apa yang sudah Bu Devi lakukan hari ini untuk proses coaching selanjutnya. Mudah-mudahan tahap kedepannya selalu diberikan kemudahan dan juga mudah-mudahan juga coaching-coaching selanjutnya bisa menggali lebih banyak tujuan-tujuan dari coaching itu tersendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Devi nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang ingin saya kembangkan lagi itu kehadiran penuh ya Bu ya, benar-benar hadir di sana untuk coach saya, mendengarkan aktif tanpa melewatkan satupun gitu, dengan mencatat poin-poin penting dari coach. Lalu juga saya ingin lebih kembali memahami alur tirta ya Bu ya, agar coaching yang nantinya berjalan yang dilakukan itu bisa betul-betul bermanfaat untuk coach gitu sih, dan coach juga ya bisa dia mengembangkan diri lebih lagi gitu. Oke, terima kasih Bu Devi sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Devi. Iya, Ibu akan melakukan coaching ya hari ini? Iya Bu Devi. Iya, baik Ibu, sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terlebih dahulu. Bisa Bu? Bisa Bu Devi. Iya, jadi nanti pada saat pelaksanaan coaching itu antara coach dan juga coachee akan saya amati dan juga saya nilai sesuai dengan rubrik coachingnya ya Bu ya. Kemudian seperti apakah nanti sudah sesuai atau belum dengan alur tirtanya. Kemudian juga Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum. Lalu sudah sesuai belum nanti pertanyaan berbobotnya itu dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian saya juga nanti akan mendengarkan respon atau jawaban yang diberikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Selain itu nanti juga Ibu jangan lupa harus menyesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi Bu. Nanti sebelum melakukan proses observasi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu Devi. Ya, itu yang akan saya tanyakan ialah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching Ibu kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kompetensi kehadiran penuh, yang keduanya mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Kalau kompetensi coaching mana yang nanti Ibu akan kembangkan secara spesifik? Kalau yang spesifik dalam observasi yang itu ada dua macam Bu Devi. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah yang terakhir ini kira-kira indikator ketercapaiannya dan tujuan yang diinginkan dalam coaching apa nanti Bu? Saya ingin coachee menemukan solusi dari permasalahan yang dibicarakan atau mengetahui cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oh begitu, baik. Terima kasih Bu Nia, silahkan nanti Ibu habis ini melakukan coaching dengan coach Ibu dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching ini selesai nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Begitu ya Bu ya? Baik Bu Devi. Ya, silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabarnya Bu Lia hari ini? Alhamdulillah baik sih, lumayan baik. Ya, alhamdulillah ya baik juga. Kemarin kan ingin bertemu dengan saya ya. Kira-kira ada apa ya? Ada apa yang mau diomongin dengan saya? Gini nih Bu Nia, sebenarnya saya ada sedikit masalah sih dengan anak murid saya. Masalahnya boleh, masalahnya apa aja ya Bu Lia ya? Gini nih, saya kan ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh. Sebenarnya sih banyak tuh anak yang mungkin di kelasnya hiperaktif, tidak mau diem, terus tidak mengerjakan tugas, suka ganggu temen. Tapi saya punya nih satu anak yang memang sebenarnya anak tersebut termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Hiperaktif yang pertama, yang kedua dia tidak mau mengerjakan tugas, terus yang ketiga juga anaknya itu suka mengganggu temannya, kalau lewat suka geplak atau coret-coret buku temennya atau nyobek buku temennya. Itu ya sebenarnya sih memang anak ini termasuk anak yang apa ya, karena memang dia termasuk anak ABK, speech delay juga. Jadi kalau dia ngomong saya nggak ngerti. Jadi yang permasalahan ini satu orang gitu. Satu anak. Sebenarnya mungkin banyak, tapi memang saya fokus ke situ karena memang dia anak yang spesial, yang lumayan membutuhkan perhatian yang lebih dari guru. Bukan hanya saya sebagai guru mata pelajaran ya. Mungkin wali kelasnya pun sama. Anak tersebut juga sebenarnya termasuk anak yang tunagrahita juga. Karena memang kebetulan sekolah saya kan termasuk sekolah yang inklusi ya, sekolah inklusi yang menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Setelah memang diperiksa, anak tersebut masuk ke tunagrahita, IQ-nya ada di dul normal. Dul normal itu rata-rata, ada di bawah rata-rata, itu di bawah rata-ratanya. Jadi gitu. Jadi saya bingung nih ngadepin anak yang seperti itu bagaimana gitu. Meskipun memang
Saya sebenarnya termasuk guru pembimbing inklusi ya, meskipun mungkin secara apa ya, secara pendidikan saya bukan lulusan dari sekolah luar biasa seperti itu, tapi saya juga dikasih tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk menghadapi anak tersebut. Jadi permasalahan yang dihadapi Bu Lia sekarang ini yaitu menghadapi anak ABK, di mana di kelas itu anak ABK itu yang fokus belajarnya masih kurang, terus juga suka mengganggu temennya, mencoret-coret buku, nyobek-nyobek buku, seperti itu. Terus perhatian untuk materi ketika pembelajaran juga fokusnya kurang ya, seperti itu Bu Lia. Terus apa yang Bu Lia inginkan dari percakapan ini? Saya sih inginnya setelah kita ngobrol nih, saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak seperti itu gitu kan. Karena memang selama ini juga mungkin sudah beberapa cara yang dilakukan, tapi anak tetap seperti itu. Gitu. Dari apa nih yang dihadapi Bu Lia bicarakan tadi, sebenarnya masalah apa yang Bu Lia hadapi? Tadi udah ya. Udah itu aja. Langsung berarti yang sudah dilakukan selama ini untuk menangani anak tersebut apa? Gitu. Nanti di-cut lagi aja. Apa tadi? Yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi yang sudah dilakukan Bu Lia selama ini apa nih untuk menghadapi permasalahan tersebut di sekolah gimana? Selama ini ya yang sudah saya lakukan, karena memang anak tersebut anak berkebutuhan khusus, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan wali murid. Kita panggil wali muridnya, kita kasih tahu bahwa anak ini sebenarnya kalau memang tetap sekolah di sini, sekolah tidak sanggup, mungkin bahasanya anak ini tidak akan berkembang. Tetapi sempat sih kami juga ngomong ke wali murid untuk memindahkan anak ini ke sekolah luar biasa atau sekarang SKH ya, sekolah khusus anak berkebutuhan khusus tersebut. Tetapi dalih orang tuanya jauh, posisi rumah dengan SKH itu jauh. Akhirnya dari pihak sekolah memberikan solusi ke orang tua, tidak apa-apa anak di sini, tapi karena memang anaknya mengganggu yang lain, kita minta teacher shadow. Teacher shadow itu jadi kayak guru bayangan. Intinya adalah pendamping untuk anak tersebut agar anak tersebut bisa lebih fokus belajar, lebih fokus mengerjakan tugasnya gitu. Dan dari pihak orang tuanya tidak setuju karena apa, ekonomi ya, ngambil teacher shadow itu gajinya mungkin di atas 2 juta per bulan, sedangkan memang ekonominya di bawah. Jadi dari pihak sekolah menawarkan, ya sudah kalau begitu kerabat, bisa orang tua, ayah, bibi, nenek segala macam bolehlah, yang penting ada. Akhirnya dari pihak keluarga memutuskan mamahnya yang menjaga. Cuma alih-alih mamahnya membantu, setelah dipantau selama 1 bulan, mamahnya malah bertindak seperti guru kedua. Jadi ngatur inilah ke anak, beginilah ketika guru, pokoknya setelah dipantau bukan membantu, malah kayak agak ngacak-ngacak gitu. Jadi akhirnya ya sudah, ketika mamahnya juga bilang, Bu Guru capek, udah ya sudah, kita maklumi itu, dan kita juga karena sudah melihat perkembangannya ya, sudahlah biarkan saja dan berjalan seperti biasa pada umumnya lagi gitu. Jadi udah ada tindakan dari sekolah juga ya, dari kepala sekolah sudah memanggil wali muridnya bahwa emang di sekolah itu harusnya ada guru BK, tapi karena di SD itu kan nggak ada guru BK ya, jadi pengennya ada dari pihak keluarga mendampingi, mewakili supaya ada yang mendampingi di sekolah seperti itu, dan yang mewakili, yang mendampingi di sekolah di kelas itu mamanya sendiri seperti itu ya Bu Lia. Terus kalau dari level 1 sampai 10 kira-kira kondisi tersebut ada di posisi level berapa ya Bu Lia? Mungkin ada di kisaran level 6 kali ya Bu, karena sebenarnya bukan hanya itu sih yang sudah dilakukan sekolah. Sekolah sekarang kan dia anaknya sekarang sudah anak kelas 3 ya. Wali kelasnya baru, wali kelasnya lebih disiplin dan lebih tegas. Sudah ada progres sedikit sih dari pergantian wali kelas tersebut gitu. Terus kira-kira nih Bu Lia ingin meningkatkan ke level berapa nih? Ya, kalau ke level 10 kayaknya terlalu sempurna. Banyak hal yang harus benar-benar ditata kalau ke 10. Mungkin dari level 6 ke level 8 kali ya Bunya. Terus apa yang bisa Bu Lia lakukan untuk solusi dari hal tersebut?
Mungkin yang pertama saya ngobrol lagi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah nanti ngobrol-ngobrol bagaimana cara yang terbaik dengan wali muridnya, diajak lagi, terus diajak ngobrol juga dengan anak tersebut karena memang anak tersebut kan ngomongnya nggak jelas ya, kurang mengerti karena memang ngomongnya juga alam, iya nggak ngerti. Kadang saya pun di kelas melihat anak tersebut kalau ngomong nggak ngerti, temen yang dipanggil Udin sini, si A ngomong apa ini, oh iya A, ternyata gini, baru dia senyum. Ketika saya mengartikan salah, dia marah. Wah ya, apa sih, Bulia jahat. Oh iya, maaf gitu. Jadi gitu ya. Mungkin yang selanjutnya adalah mungkin menempatkan anak tersebut duduk di sebelah guru ya, karena memang anak berkebutuhan khusus ya. Terus juga menyesuaikan bahan ajarnya, karena memang anak ini sebenarnya kalau dikasih origami, lem, gunting, dia bisa sampai 15 menit duduk bikin layangan, bikin gambar apa. Tetapi ketika belajar biasa ya paling 5 menit dia nggak paling bisa lama duduk itu, paling fokusnya itu ya. ya. Keluar kelas masuk lagi. Iya. Terus bagaimana Bulia melaksanakan hal tersebut? Ya mungkin saya akan tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus berkoordinasi juga dengan wali kelasnya, karena memang sebenarnya tanggung jawab utama ada di wali kelas ya. Terus dengan pihak orang tuanya dan juga melakukan pendekatan dengan anaknya, diajak ngobrol mungkin pakai translator mungkin ya, kalau nggak orang tua mungkin temennya kira-kira masih bahasanya belum bisa dipahami ya. Kira-kira anak tersebut maunya seperti apa gitu. Dan tadi menyesuaikan bahan ajar, mungkin mencari bahan ajar yang dia sukai kira-kira apa, dan memang karena termasuk ABK level materinya pun mungkin akan diturunkan sesuai dengan kemampuan anak. Oh gitu ya Bu ya. Terus bentuk dukungannya apa nih, dan juga dari siapa aja nih dukungannya? Dukungan karena memang kita lingkupnya lingkup sekolah, terutama dari kepala sekolah, dari wali kelas dan guru, dari wali murid, dan juga dari murid yang lain, karena bagaimanapun semua anak harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi mudah-mudahan di kelas nanti tidak ada bullying terhadap anak tersebut karena memang anaknya tidak bisa ngomong, karena kalau diledekkan nanti juga bisa kena itunya ya. Gini terus yang mana nih yang kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat ini nih di Sekolah Bulia untuk menghadapi permasalahan ini? Untuk waktu dekat mungkin akan ngobrol dengan kepala sekolah, dilanjutkan dengan koordinasi dengan wali murid, mungkin itu Bunia. Jadi dalam waktu dekat melakukan ngobrol dulu sama kepala sekolah dan wali muridnya ya. Terus apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini nih? Sebenarnya awalnya saya bingung ya, tiap hari ngadepin anak seperti itu, bagaimana solusinya. Tetapi setelah ngobrol dengan Bunia, mungkin saya sudah ada gambaran bagaimana atau hal-hal apa yang akan saya lakukan ke depannya gitu. Yang tadi ngobrol dengan wali muridnya, dengan kepala sekolah, dan juga dengan wali kelas, segala macam gitu. Semoga saja Bu Lia bisa masalah ini bisa terselesaikan ya, walaupun bertahap ya nantinya. Terus untuk kita bertemu laginya kapan nih, untuk mengetahui perkembangan anaknya ini sudah sampai mana? Untuk ngobrol dengan kepala sekolah mungkin secepatnya ya, tapi kita juga harus berkoordinasi dengan wali kelas dan wali muridnya. Mungkin kita bisa ketemu lagi 1 bulan depan deh Bu Nia, mudah-mudahan kita sehat ya. Amin. Sampai ketemu lagi bulan depannya Bu Lia ya. Semoga nanti ketemu hasilnya sudah lebih baik lagi dari sekarang. Ya Bu Lia. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nia. Sama-sama Bu Lia sudah datang, sudah bertemu dengan saya. Terima kasih. Baik, Bu Nia tadi sudah melaksanakan coaching ya bersama coachingnya. Saya sudah juga berada di sana mendampingi, mengobservasi coaching yang sudah Bu Nia lakukan. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu Nia mengenai coaching mengenai coaching yang tadi sudah dilakukan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu, menurut Bu Nia apa yang sudah Bu Nia lakukan ketika coaching dan ketercapaian indikatornya bagaimana?
Indikator ketercapaian pengembangan yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama yaitu kompetensi inti yang saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu yang saya sampaikan ke coach. Terus yang keduanya yaitu melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab kepada coach. Terus yang selanjutnya satu lagi yaitu menggali kompetensi dari coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya betul, tadi juga saya ketika mengobservasi sudah melihat juga Bu Nia memang sudah melakukan alur tirta, juga lalu menggali menggali dari coach agar dia menemukan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Nah, dari hasil observasi saya juga, menurut saya proses coaching yang tadi berjalan sudah baik, kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Nia. Lalu juga Bu Nia sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian ada ide-ide baru lagi gitu. Luar biasa sekali apa yang sudah Bu Nia lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan kedepannya coaching yang Bu Nia lakukan selalu diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam melakukan coaching. Nah, selanjutnya itu kompetensi apa yang Bu Nia ingin kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan? Yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan itu, yang pertama saya ingin kehadiran penuh ketika bersama dengan coach. Saya ingin fokus kepada coach untuk bisa menyelesaikan permasalahan, membantu permasalahan yang dihadapi oleh coach. Terus yang keduanya lebih memahami kembali alur tirta dan terus berlatih agar dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya yaitu mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Terus yang selanjutnya melakukan pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot, baik. Mudah-mudahan saya doakan nanti kedepannya Bu Nia kemampuan coachingnya semakin lebih baik lagi ya, apa yang Bu Nia harapkan tadi dari kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan dapat terwujud. Baik ya, untuk hari ini itu saja ya Bu Nia ya. Terima kasih Bu Nia sudah melakukan coaching. Mudah-mudahan nanti kedepannya coachingnya berjalan lancar. Juga terima kasih Bu Nia sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya, sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Juga semoga kedepannya semakin lebih baik lagi Bu Nia. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Devi. Terima kasih sudah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami Coaching untuk Supervisi Akademik. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.